bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eva Petro Sinaga. Saya peserta PPG gelombang kedua LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik di SMK Negeri 1 Raya. Sukses, SMK bisa jaya dan bermartabat. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Ya, syukur kepada Tuhan karena kita bisa berjumpa di pagi hari ini dengan keadaan baik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah bagusnya Ibu dulu, coba dulu dirapikan dulu mejanya. Nah, kalau ada sampah-sampah, coba dirapikan dulu nakku. Sudah? Udah rapi semua? Sudah? Iya. Nah, kalau sudah rapi, Ibu mengabsen dulu. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Iya, syukur kepada Tuhan karena kita bisa berjumpa di pagi hari ini dengan keadaan baik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah bagusnya Ibu dulu, coba dulu dirapikan dulu mejanya. Nah, kalau ada sampah-sampah, coba dirapikan dulu nakku. Sudah? Udah rapi semua? Sudah? Iya. Nah, kalau sudah rapi, Ibu mengabsen dulu. Ompu, Hadir, Bu. Rahul, Hadir, Bu. Wendy, Hadir, Bu. Ramona, Ucok, Hadir, Bu. Jetro, Hadir, Bu. hadir semua? Hadir, Bu. Iya. Nah, Ompu sebagai ketua kelas, coba dulu dikoordinir siapa yang memimpin ini membaca kitab suci, siapa memimpin lagu kita dan doa kita di pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bernyanyi dari puji syukur nomor 703. Semua kembang bernyanyi senang. 1, 2, 3, ya. Semua kembang bernyanyi senang. Diamlah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku. Semua jalan di dunia ke surga mengantarmu, dan desiran angin riang ke surya membawamu. Semua kembang bernyanyi senang. Giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita Lukas
Lukas 1 Lukas 1 ayat 67 sampai 71. Nyanyian sama-sama. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankan sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu bertanya dulu. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang masih mengingat pelajaran kita minggu kemarin? Ada yang masih mengingat? Bu, Ya, coba Rahul. gereja sebagai umat Allah, Bu. Iya, gereja sebagai umat Allah. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Tujuan kita untuk belajar pada pagi hari ini agar peserta didik mampu memahami gereja sebagai persekutuan yang terbuka dan bersyukur pada Allah atas rahmat sebagai anggota persekutuan terbuka serta menghayati dalam hidup sehari-hari. Jadi kita diajak agar kita bisa menjadi orang-orang yang beriman serta bersyukur kepada Allah, karena kita sebagai anggota gereja yang terbuka. Nah, jadi sebagai anggota gereja yang terbuka, kita bersyukur kepada Allah. Nah, untuk itu, apa itu makna gereja sebagai persekutuan terbuka? Makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka, bahwa gereja itu harus bisa berdialog kepada agama-agama yang lain. Tahu arti berdialog? Berkomunikasi kepada antar agama yang lain, antar sesama, tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya, bahasa, bahwa kita itu adalah semua adalah satu. Nah, jadi gereja Katolik terbuka menerima, tidak dilihat, tidak pandang bulu. Nah, oh itu suku Karo, itu Jawa, oh itu Simalungun. Tidak, bahwa gereja Katolik terbuka menerima siapa saja. Maka kita harus bisa berdialog, berkomunikasi antar sesama manusia. Nah, yang kedua, bagaimana mewujudkan gereja sebagai persekutuan terbuka? Mewujudkan, menempatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, haruslah kita bisa bekerja sama
menumbuhkan rasa persaudaraan antara sesama kita. Nah, terhadap agama Muslim, kalau mereka merayakan hari-hari besar, coba kita saling untuk menghargai. Nah, di situ sudah menumbuhkan persaudaraan yang baik antar umat beragama. Nah, untuk mendalami pelajaran kita gereja sebagai persekutuan terbuka, Ibu ada satu video. Coba kamu lihat. Nah, ini tentang dokumen Abu Dhabi tentang persaudaraan manusia antar dunia. Itu ya, coba kamu amati. Setelah nanti kamu selesai menonton video, nanti ada pertanyaan Ibu. Jadi Ibu tahu siapa yang serius melihat videonya, mengamati, menyimak apa-apa saja yang terjadi dalam video ini. Tadi dokumen Abu Dhabi tentang persaudaraan manusia, perdamaian dunia dalam hidup beragama. Nah, udah dilihat anak-anak? Sudah dilihat tadi videonya? Sudah, Bu. Iya. Sekarang Ibu bertanya, siapa yang tahu langsung angkat tangan ya. Nah, apa itu dokumen Abu Dhabi itu? Coba. Saya, Bu. Ya, coba Ibu. Dokumen Abu Dhabi adalah menjadi peta jalan yang sungguh berharga untuk membangun persaudaraan dan menciptakan hidup harmonis antara umat beragama. Dari beberapa pedoman yang harus disebarluaskan ke seluruh dunia. Iya, merupakan salah satu jalan peta katanya kan untuk menjalin relasi antara Paus Fransiskus kepada orang-orang yang beragama Muslim. Nah, tadi berbeda agama di sana ya nak, ya kan? Nah, tetapi walaupun berbeda agama, di situ terjalin hubungan atau komunikasi dialog yang baik untuk menumbuhkan rasa persaudaraan. Itu ya nomor 2. Mengapa dokumen ini dianggap sangat penting? Siapa tahu? Coba Rahul. Karena pentingnya peran agama-agama dalam membangun perdamaian dunia menjunjung tinggi, yakni keyakinan yang teguh bahwa ajaran-ajaran otentik agama mengundang kita untuk tetap berakar pada nilai-nilai perdamaian dan untuk itu mempertahankan nilai-nilai pengertian timbal balik persaudaraan manusia dan hidup bersama yang harmonis untuk membangun kebijaksanaan, keadilan dan kasih. Iya. Kenapa tadi bahwa dokumen itu tadi pertemuan antara Paus Fransiskus itu sangat penting, bahwa di situ menjalin persaudaraan di dalam kasih, cinta. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan rasa persaudaraan? Itu ya. Nomor 3, apa kaitan dokumen ini dengan gereja sebagai persekutuan terbuka? Siapa tahu? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Ayo, Gilbert. Kaitannya adalah pentingnya memerhatikan perbedaan agama, budaya, dan sejarah yang merupakan unsur vital dalam membentuk harta budaya dan peradaban. Juga penting untuk memperkuat ikatan hak asasi manusia mendasar demi membantu menjamin hidup yang bermartabat bagi semua perempuan dan laki-laki. Iya, bahwa di situ mempererat antara hubungan. Bagaimana cara mempererat itu? Bahwa gereja sebagai persekutuan terbuka menumbuhkan rasa persaudaraan kita tanpa membeda-bedakan agama, budaya, suku dan ras. Nah, bahwa kita itu adalah tetap satu sama. Nah, jadi haruslah dijalin hubungan yang baik. Itu ya nomor 4. Sebagai anggota gereja, apa pandangan sendiri tentang gereja sebagai persekutuan terbuka? Coba, siapa? Ayo. Adalah untuk berdialog antar umat beragama yang berarti berkumpul bersama dalam ruang luas nilai-nilai rohani, manusiawi dan sosial bersama, dan dari sini meneruskan
keutamaan moral tertinggi yang dituju oleh agama-agama. Hal ini juga berarti menghindari perdebatan yang tidak produktif. Iya, jawaban kalian itu adalah benar. Nah, ternyata tadi benar-benar kalian simak tadi video yang Ibu berikan pada pagi hari ini. Nah, untuk mendalami bahwa penjelasan dokumen Abu Dhabi itu, Paus Fransiskus Imam Besar itu, memberikan peristiwa merupakan tonggak sejarah baru Gereja Katolik yang selalu membuka diri, membangun persaudaraan sejati antar umat manusia. Yang kedua, bahwa dokumen Abu Dhabi itu menjadi peta jalan sungguh berharga untuk membangun perdamaian dan menciptakan harmonis antar umat beragama dan berperan untuk merupakan salah satu pedoman ya. Nah, pedoman antar umat beragama. Bahkan disebarluaskan ke seluruh penjuru bahwa haruslah bisa kita menciptakan rasa perdamaian. Nah, bahwa kita harus bisa bekerja sama, berdialog antar umat beragama. Bahwa tadi Paus Fransiskus itu menekankan bahwa rasa persaudaraan kita itu bisa diikuti. Iya. Untuk mendalami pelajaran kita lebih dalam, bagaimana pandangan kitab suci tentang makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, bahwa di sini coba kamu lihat di bukumu, di buku paketmu, di situ ada pandangan kitab suci tentang makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Udah dilihat? Bisa dibaca? Bisa? Gereja adalah persekutuan umat Allah. Ada di situ? Ada? Ada ya? Ada? Ada, Bu. Iya. Nah, untuk mendalami ini, coba dulu masuk dalam kelompok. Ibu buat 3 kelompok. Ada yang di sini ada 4 pertanyaan untuk dikerjakan setiap kelompok. Itu ya. Paham? Dibaca dulu. Setelah dibaca, pandangan kitab suci tentang persekutuan gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Coba dikerjakan dulu 4 pertanyaan. Dari 4 ini nanti dipresentasikan ke depan. Paham? Bisa? Bisa. Ayo. Ibu kasih waktunya 20 menit. Pak, ini ada kursi Pak. Capek Bapak nah. Gak apa-apa, aku ada kerjaan di sini. Nanti saya akan bicara. Berangkat kirim ke depan ya. Berangkat ke depan. Siap, Bu. Iya, coba kelompok 1, coba dulu ke depan semua, presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Ibu persilakan. Satu, apa makna gereja sebagai persekutuan?
Jawabannya ialah makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka ialah menjadi utusan Kristus untuk menampakkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa. Dua, apa makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka? Jawabannya ialah makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka pada zaman sekarang harus pentingnya keterbukaan, bukan hanya dengan sesama dalam iman dan keyakinan, melainkan keterbukaan terhadap agama yang lain. Artinya kita membuka berbagai kemungkinan dialog dan kerjasama yang baik dengan sesama pihak yang berjuang bersama. 3. Jelaskan beberapa contoh kegiatan gereja sebagai persekutuan yang terbuka di Prokin atau di keuskupan kalian sendiri. Jawabannya, 1. Mau membantu orang-orang membutuhkan seperti orang yang kurang mampu, orang miskin maupun yang wajar ditolong untuk membangun persaudaraan yang sejati. 2. Membantu yang kena musibah seperti kebakaran, memberikan bantuan seperti pakaian, makanan, serta yang lainnya. 4. Apa sikapmu sendiri sebagai anggota gereja yang bermakna persekutuan yang terbuka? Jawabannya ialah tidak membeda-bedakan agama, budaya, suku maupun bahasa, saling terbuka untuk saling membantu terutama orang miskin dan siapa yang menderita. Iya, bahwa itulah tadi hasil dari kelompok 1. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, coba sekarang silakan dulu duduk. Sekarang masuk ke bahwa itu dari hasil kelompok 3. Nah, sekarang coba dulu kembali ke tempat duduk biar kita kita satukan persepsi kita apa itu tadi bahwa makna gereja sebagai persekutuan. Coba dulu kita tepuk tangan untuk kelompok kita masing-masing. Ayo. Ya, terima kasih. Karena setiap kelompok sudah mempresentasikan ke depan. Nah, sekarang coba kamu perhatikan, kita satukan dulu pendapat kita bahwa gereja itu adalah persekutuan umat Allah. Semua anggota mempunyai martabat yang sama dan bahwa walaupun kita berbeda-beda tetapi kita memiliki martabat yang sama. Itu ya. Nah, bahwa gereja hadir dan berbeda untuk dunia, membawakan kabar sukacita, itu ya. Nah, membawakan kabar sukacita bahkan terutama bagi kaum orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang menderita, yang mengalami bencana alam, yang benar-benar wajar kita bantu ya, bahwa gereja hadir memberikan perhatian. Nah, yang ketiga, panggilan gereja yang utama adalah menjadi utusan Kristus untuk menampakkan dan menyalurkan cinta kasih. Nah, kenapa kita bantu mereka? Karena kita harus bisa saling tolong menolong. Nah, disitulah nampak cinta kasih. Karena Yesus juga mau bermurah hati untuk menolong kita. Yesus tidak pernah membeda-bedakan kita. Mana yang ganteng, mana yang cantik, bahwa kita semua adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi Yesus itu tidak pernah membeda-bedakan. Itu ya. Nah, yang keempat, setiap anggota gereja mendapat tugas berdasarkan potensi dan kemampuan bagi terciptanya tata dunia lebih baik. Dengan demikian anggota gereja sungguh menyadari bahwa bukan hanya dirinya atau diri kita sendiri ya, bahwa tadi kita antar agama itu pun harus bisa menjalin relasi dengan yang baik. Nah, kenapa? Harus menumbuhkan rasa persaudaraan. Ketika kita berdialog, ketika kita menumbuhkan rasa persaudaraan kita itu, disitulah nampak bahwa kita adalah sebagai pewarta Kristus. Tidak pernah kita membeda-bedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain, bahwa itu adalah satu. Nah, untuk mendalami pelajaran kita pada pagi hari ini tadi, ada pertanyaan kira-kira? Sudah jelas semua? Iya, sudah jelas. Untuk lebih jelas
persekutuan yang terbuka, Ibu bagikan selembar kertas dan kamu kerjakan sesuai dengan apa yang kamu tahu. Coba kembali ke tempat duduknya. Di sini ada soalnya 5 ya. Coba dikerjakan. Udah dapat semua? Ya, coba kerjakan. Ibu kasih waktunya 15 menit. Paham? Kerjakan 5 soal ini. Sudah? Untuk mengetahui sampai di mana kalian mengerti, memahami pelajaran gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Paham? Mengerti? Ya, ayo kerjakan. Ibu kasih waktunya dengan waktu 15 menit. Rumah 1. Peserta didik membuat rencana aksi untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya di lingkungan rohani dan lingkungan sosial. Coba kamu kerjakan tugas di rumah. Paham? Ini tugasnya di rumah ya. Dikerjakan. Sudah? Udah dicatat? Iya. Nah, untuk itu coba ini ada refleksi kamu isikan. Refleksi peserta didik. Sudah? Bisa kamu tuliskan di sini. Nanti nampak dari sini, nanti Ibu lihat dulu. Nah, refleksi peserta didik. Coba kamu kerjakan. Di situ ada 3 soal ya. Kalau sudah siap, bisa dikumpulkan ke depan. Sudah? Ya, 1 orang mengumpulkan dari belakang ke depan. Udah terkumpul di sini semua? Sudah, Bu. Iya. Nah, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum ditutup, coba dikerjakan tugasnya di rumah. Paham? Paham. Jelas semua? Jelas, Bu. Iya. Sekarang coba kita tutup dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami telah selesai belajar agama. Terima kami ini melalui nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.